Tadi Bapak cerita, seumur hidupnya dia bergaul dengan Tuhan, enak ya. Wah, dia langsung diangkat, nggak perlu mengalami yang namanya kematian. Lalu yang ketiga adalah Elia. Kalau anak-anak pernah membaca kitab Elia, ya, kitab Raja-Raja, nah, di situ kitab Raja-Raja, kitab Samuel ya, di situ Elia diangkat Tuhan naik apa? Naik kereta kencana berapi. Wow, kereta kuda berapi, terbang. Seru ya. Perjanjian lama itu luar biasa loh. Membuat kita tuh jadi, wow, Tuhan itu luar biasa, hebat. Dia melakukan hal-hal yang ajaib. Coba bayangin, sekarang ada nggak orang naik kuda, ya, terus naik di belakangnya ini kereta, terus langsung, ya terbang, terbang. Nggak ada kan? Cuma adanya di film kan, di film poni, kuda poni. Ya, tapi di Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan menyatakan luar biasa apa yang menjadi kehendaknya. Tiga orang yang luar biasa ini hebat-hebat. Tapi kehebatannya mereka itu, ya, bukan karena mereka hebat melakukan semuanya itu dengan menggerutu, dengan mengeluh. Mereka melakukan semua itu dengan kesadaran. Sadar bahwa apa yang mereka jalani di dalam hidup ini semuanya untuk Tuhan. Baik kita makan maupun kita minum, kita melakukannya semua untuk Tuhan. Demikian pula mereka. Ya, di sini siapa yang kadang-kadang kalau masih disuruh sama orang tuanya, mama, aku nggak mau. Ayo, kita semua pasti melakukan hal itu ya. Ya, kita kadang-kadang dimintai tolong. Aku pun katanya. Iya, kadang-kadang kalau ditolong, Joya, kamu pergi dulu ke sana. Mama, aku masih mau main. Joya mandi. Mama, gitu kan? Iya, tak boleh lagi. Anak Tuhan Yesus harus taat kepada Tuhan melalui orang tua. Jadi kalau misalnya disuruh, ya, dimintai tolong, harus mau. Siap. Baik mama, aku mau mandi. Ya mama, mana? Kenapa? Karena orang tua adalah wakilnya Tuhan. Tuhan memerintah di dalam keluarga melalui orang tua, di mana Tuhan menjadi kepala di dalam keluarga. Oke, kita harus hormati orang tua. Firman Tuhan mencatat Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Alkitab mencatat bahwa kita harus menghormati orang tua. Nah, kembali lagi. Setelah zamannya Henokh, ya, lalu ada satu lagi di mana manusia berbuat sangat jahat sehingga Tuhan menghukum manusia melalui yang namanya air bah. Wow, air bah. Kebayang pada waktu itu belum turun hujan. Belum Belum pernah turun hujan. Alkitab mencatat belum pernah turun hujan. Ya. Di antara semua manusia ada satu keluarga, ya, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ketika orang lain berbuat jahat, berkelahi, keluarga ini tidak. Ketika yang lain mengambil barang orang lain, merampas, merampok, memukul, ya, memfitnah, membunuh. Tetapi keluarga ini tidak. Keluarga ini takut akan Allah. Kalian tahu siapa keluarga ini? Tahu. Siapa? Keluarga Nuh, ya. Nuh, istrinya dan 3 anak laki-lakinya dan 3 anak mantunya berkenan di hadapan Allah. Luar biasa. Ketika Tuhan berbicara kepada Nuh, Nuh,
Buatlah bagimu sebuah kapal besar, bahtera, dengan panjang 300 meter, tinggi 35 meter. Wah, tinggi ya. Dengan lebar berapa meter tuh? 20 meteran. Ya. Suruh membuat kapal yang besar di gunung, di bukit. Tuhan, ini benar yakin Tuhan? Aku dan keluargaku harus bikin bahtera nih Tuhan. Iya tuh, karena aku akan menghukum manusia yang berbuat dosa. Wah, Tuhan nggak tanggung-tanggung loh. Kalau ada satu manusia yang berbuat dosa, Tuhan tegur. Ini banyak manusia berbuat dosa, bukan ditegur saja, tapi udah keterlaluan, udah tidak bisa dibilangin lagi, ya. Akhirnya dihukum. Nuh membutuhkan waktu bertahun-tahun ketika dia membuat bahtera. Yuk kita lihat dulu yuk di kitab Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 9. Kejadian Pasal 6 ayat 9. ayat 9. Dulu. Alkitabnya buat ini. Alkitabnya. Riwayatmu ya? Ya, Riwayatmu. ini pakai ini. Ya, oke kita akan baca. Kejadian pasal 6 ayat 9 ya sampai dengan di sini sampai ayat 18. Kita akan baca bergantian ya. Oke? Yuk, kita baca dimulai dari Iskia Bapak bareng. nanti Iskia bareng. ke Junior. Berputar Terus Bapak lagi. ke Mikel nanti ya. Oke, kita baca ya. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 10. Nuh memperankan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan Kekerasan. Ayat 12. Joila. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Oke, Mikel ayat 13. Berfirmanlah Allah kepadamu, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14. Keluarga dagingmu sama bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat bercetak-cetak dan harus kau tutup dengan sakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15. Iskia. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 18 terakhir. Tetapi dengan engkau aku akan
mengerjakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bata itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Amin. Ya, firman Tuhan kita baca dengan jelas. Nuh hidupnya tidak bercacat celah. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dikatakan bahwa orang-orang seangkatan Nuh, sezamannya Nuh, melakukan hidup yang rusak. Bukan hidup yang baik. Bukan hidup yang benar. Tapi hidup yang rusak. Ya, mabuk-mabukan, berkelahi. Itu kan hidup yang rusak. Ya kan? Tidak bagus untuk ditiru. Hidup yang rusak itu tidak baik. Sehingga Tuhan mengatakan akan menghukum manusia. Dengan apa? Dengan air bah. Anak-anak, percaya nggak? Alkitab mencatat, kalau kita baca lagi kelanjutannya, ya, dikatakan bahwa ketika Nuh sudah masuk dalam bahtera, tangan Tuhan menutup pintu bahtera tersebut, gitu kan? Setelah itu, semua tingkap-tingkap air yang ada di langit dan yang ada mata air yang ada di bumi itu terbuka, maka banjirlah semua. Dan Alkitab mencatat banjirnya itu sampai gunung pun tenggelam. Beberapa hasta di atas gunung, ini gunung yang paling tinggi nih. Kenapa gunung sampai tenggelam? Karena ada kemungkinan manusia atau binatang yang masih bisa hidup naik di atas gunung. Tapi Tuhan gak tanggung-tanggung kalau menghukum. Ya, gunung udah tenggelam nih, gak mau nih, udah tenggelam. Ya, ditambahin lagi. Sampai beberapa hasta di atas gunung. Sampai apa? Sampai semua manusia dan binatang-binatang yang hidup, yang terbang, burung masih bisa terbang ya. Tapi kalau dia terus-terusan terbang, capek nggak? Capek. Lalu pada akhirnya apa? Lelah, jatuh, mati, tenggelam. Kalau ikan masih bisa berenang ya. Tapi ikan juga, lihat sampai seberapa dalam. Kalau kita lihat palung laut, di laut, tetap aja ikan butuh sinar matahari. Semakin dalam air laut, semakin tipis oksigennya. Makanya kalau gunung ini, binatang yang ada di air pun dia tidak bisa sampai dalam kan? Dia harus semuanya sampai akhirnya mati. Dan dikatakan 40 hari 40 malam hujan turun. Kita setengah jam aja hujan di sini langsung banjir karena banyak yang buang sampah di sungai atau di kali. Ya, nah ini banjir menenggelamkan gunung. Luar biasa. Kenapa sih Tuhan menghukum? Kok Tuhan gak sayang sih sama manusia? Tuhan sayang sama manusia, tapi manusia seperti apa? Tuhan sayang sama manusia yang seperti Nuh dan keluarganya. Model kayak apa nih Nuh dan keluarganya? Tadi dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan. Enggak, di sini kita semua hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana sih hidup bergaul dengan Tuhan? Lebih baik. Mau tahu nggak caranya kayak gimana sih hidup bergaul dengan Tuhan? Mau. Gimana coba caranya? Ada yang tahu nggak? Hidup bergaul dengan Tuhan itu kayak gimana sih? Coba Bang Junior, hidup bergaul dengan Tuhan itu kayak gimana? Hizkia. Melakukan hal yang baik. Melakukan hal yang baik. Hidup bergaul itu seperti gini. Ketika kalian bermain dengan teman-teman kalian, ya kan? Kalian kan sedang bergaul kan? Berinteraksi kan? Ngobrol kan? Misalnya Rahel sama Joella tadi. Rahel, Joella. Rahel, kita kebaktian yuk. Joella, ya kan? Itu kan bergaul. Tapi yang membutuh tadi saya ngajar. Iya, begitu pula dengan teman-teman yang lain kan bergaul. Artinya apa? Bergaulnya hanya cuma seminggu sekali atau setiap hari? Setiap hari. Nah, bergaul dengan Tuhan artinya kita juga berbicara kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita berbicara kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita berbicara kepada Tuhan?
berdoa. Makanya kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berdoa. Kehidupan yang senantiasa bergaul dengan Tuhan. Berdoa tiap hari. Bangun tidur berdoa, sebelum tidur berdoa, mau makan berdoa. Kenapa sih Pak? Berdoanya banyak amat. Mau berangkat berdoa, sudah sampai berdoa. Kenapa? Karena kita bergaul dengan Tuhan. Seorang sahabat, punya sahabat di sekolahnya? Pasti tahu segala sesuatunya kan tentang temannya kan, tentang sahabatnya kan? Ninet misalnya punya sahabat. Siapa misalnya namanya? Siapa sahabatnya Ninet? Hah? Senar. Oh Jenar, sahabatnya Ninet Jenar. Yang namanya sahabat punya nomor WhatsApp kan? Ninet, kamu lagi ngapain? Aku lagi ini Jenar. Ninet, besok aku mau pergi nih ke Bandung beberapa hari. Ya. Nggak nanya, enggak kayak gitu. Kalau sahabat kan kepo. Yang namanya sahabat pasti kepo, ingin tahu. Begitu pula kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita kepo nggak sih sama Tuhan? Kepo kan? Tuhan. Jadi Tuhan ini lagi ngapain ya? Tuhan lagi tidur. Alkitab mencatat Tuhan tak pernah tidur. Tuh. Melek mulu dong Tuhan. Iya maksudnya tidurnya itu bukan tidur yang seperti manusia. Ya, tapi bayangin, hidup bergaul dengan Tuhan itu enak. Sama seperti kita hidup bergaul dengan teman-teman. Iya. Kesha punya teman nggak? Enggak. Punya di rumah? Punya. Ya? Vanessa. Hidup bergaul dengan Tuhan sama seperti kita bergaul dengan Tuhan. Setiap hari ketemu. Setiap hari berbicara melalui doa. Terus kalau itu kan kita terus yang bicara. Tapi kalau sahabat kita atau Tuhan mau berbicara kepada kita, bagaimana caranya? Atau Tuhan gini nih, Joella berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, aku bingung nih. Aku punya teman, tapi kenapa sih dia kok jahat banget sama aku? Aku harus bagaimana ya Tuhan? Tuhan kan menjawab doa. Tuhan menjawab doa, tapi bagaimana caranya? Nggak tahu. Ada caranya. Yaitu melalui firman Tuhan. melalui Alkitab. Setelah kita berdoa, kita baca firman Tuhan, baca Alkitab. Di sini siapa yang suka baca Alkitab? Kalau suka baca Alkitab berarti suka mendengarkan Tuhan berbicara di dalam hidup kita. Jadi nggak cuma kita doang yang berdoa, tapi Tuhan pun berbicara kepada diri kita melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Kita berbicara kepada Tuhan, ya. Melalui doa, Tuhan berbicara kepada kita, menjawab kita, membalas doa-doa kita melalui firman Tuhan. Jadi itu hidup bergaul dengan Allah. Sehingga ada bonusnya. Orang yang hidup bergaul dengan Allah mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Bayangkan, orang-orang sejamannya itu mati semua. Tapi Nuh, istrinya, 3 anak laki-lakinya dan 3 anak mantunya selamat. Selamat. Buah dari ketaatan. Upah dari ketaatan. Bayangkan. Jadi kalau kita mau terus hidup bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita pada keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, jadi mau seperti Nuh atau mau seperti orang-orang seangkatan Nuh,
Seperti Nuh. Berarti harus mau hidup bergaul dengan Tuhan. Pak, terus setelah itu apa Pak? Emang lu tinggal terus di dalam perahu? Oh tidak. Tuhan berjanji. Apa janji Tuhan kepada Nuh? Ayo. Coba, apa janji Tuhan kepada Nuh? Sekali-kali aku tidak akan menghukum bumi ini, manusia ini dengan air bah. Tandanya apa? Tuhan menaruh busur di langit. Busur itu yang kita sebut dengan pelangi. Itulah tanda bahwa Tuhan tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Makanya anak-anak coba perhatikan, lihat baik-baik. Ketika hujan turun, setelah berhenti, langit cerah, lihat di langit, ada apa? Jarang karena posisinya. Ingat, di dalam ilmu sains, ya, ilmu sains atau IPA, ilmu pengetahuan alam, pelangi akan membelakangi matahari. Jadi saling di belakang, saling menjauhi. Jadi kalau mataharinya ada di kanan, pelanginya ada di kiri. Kalian lihat, kadang-kadang kita harus melihat di tempat yang lapang atau di tempat yang tinggi. Bapak juga di Citayam ini kelihatan pelangi, indah sekali. Pelangi itu seperti janji Tuhan yang kita bisa lihat. Iya, pelangi warna-warni. Coba kalau pelangi warnanya putih aja nggak kelihatan pelangi, atau merah aja, tapi warna-warni menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi manusia melalui hidupnya. Jadi dari cerita ini kita dapat mengambil satu pelajaran berharga yang bisa kita lakukan sepanjang hidup kita. Kalau kita taat, hidup bergaul kepada Allah, maka keselamatan yang akan kita dapatkan. Siapa di sini yang mau seperti Nuh? Angkat tangan. Ya, kita semua mau seperti Nuh. Ketika semua orang-orang, semua teman-temannya Nuh, semua orang yang hidup di zamannya Nuh melakukan hal yang rusak, hidup yang jahat, hidup yang rusak, tetapi Nuh berkomitmen di hadapan Tuhan. Istrinya dan 3 anak laki-lakinya dan 3 anak mantunya hidup di dalam ketetapan Tuhan. Maka keselamatan yang daripada Allah turun dalam hidup mereka. Karena itu sama seperti ada pujian ini. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya masuk dalam bahtera. Binatang pun masuklah, 1 jenis sepasang, 1 jenis sepasang masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan deras turunlah, hujan deras turunlah. 8 orang selamat. Di antara seluruh penghuni bumi ini yang banyak ini, yang selamat cuma berapa orang? 8. Jadi, apakah kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan? Mau. Kalau mau, mari. Mulai dari saat ini kita hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan Yesus kira-kira lagi ngapain ya? Tuhan, aku lagi bete nih. Aku mau ngobrol. Aku gak punya teman yang lain. Aku mau ngobrol sama Tuhan nih. Tuhan, begini Tuhan, aku punya teman. Temanku ini awalnya baik, tapi kenapa ya sekarang ini kok dia menjauhi aku?
Kenapa? Oh, kamu juga pernah digituin? Berdoa. Cerita sama Tuhan. Kan ngobrol. Nanti Tuhan akan berbicara kepada Rahel melalui mana? Melalui firman Tuhan. Nanti di situ Rahel akan kuatkan dan teguhkanlah hatimu anakku. Kalau Tuhan langsung jawab, ya Rahel, temanmu itu nanti aku akan sentil. Kaget nanti, ya kan? Manusia berdoa terus dijawab Tuhan langsung begitu. Iya Joyla, doamu ku kabulkan. Kaget gak nanti? Kaget, serem. Ya. Nah, jadi hidup kita harus menjadi hidup yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.